Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, ikhlas menjalani hidup ini, dan kita benar-benar berusaha menjadi orang yang terbaik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun akan mencintai kita. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslim muslimat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan tentang kejahatan pencucian uang. Ya, ini luar biasa berita ini. Maka kita akan mengupas kenapa terjadi pencucian uang dan sebagainya. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pencucian uang atau money laundering itu muncul pertama kali pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Pada waktu itu, para mafia di Amerika Serikat memperoleh uang dari hasil kejahatan, seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, penjualan minuman beralkohol, miras ilegal, serta perdagangan narkotika. Para mafia itu kemudian membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya dengan menggabungkan uang haram hasil kejahatan tersebut dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha untuk menutupi sumber dananya agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Investasi tersebut adalah investasi terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan pencucian pakaian, yakni laundering, yang waktu itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian ini kemudian semakin maju dan berbagai uang hasil kejahatan yang diperoleh
ditanamkan pada usaha pencucian pakaian tersebut. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak mempercayai Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur rizki kita, yang mengatur hidup kita, yang mengatur alam semesta kita, semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya itu, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan. Nah, maka ini merupakan tindak pidana pencucian uang yang luar biasa. Ya. Perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Yang pertama adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, ya, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Nah, tidak boleh. Sehingga ini tetap merupakan tindak kejahatan. Yang kedua adalah menyembunyikan, menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Ini juga luar biasa. Ini tandanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya berbagai macam cara dilakukan. Yang ketiga, menerima, menguasai, menempatkan, mentransfer, membayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, ini jelas melanggar aturan yang ada, dan ini tidak boleh dalam Islam. Dalam prakteknya, kegiatan pencucian uang ada 3 langkah, ya, yang menjadi dasar operasional tentang pencucian uang. Yang pertama adalah plasemen. Ya, plasemen itu adalah tindakan awal dari pencucian uang, adalah plasemen atau penempatan uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahap ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi. Maka, untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Di samping itu, terdapat cara lain, yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda, seperti cek, deposito,
penyelundupan uang atau harta hasil tindak pidana ke luar negeri, pindahkan ke luar negeri, melakukan penempatan secara elektronik dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melaksanakan transaksi. Nah, ini kejahatan yang luar biasa. Sekarang sudah banyak yang melakukan hal semacam ini, dilarang dalam Islam. Yang kedua adalah layering. Ya. Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara lain. Disinilah tempat suaka pajak memperoleh tindak pencucian uang. Definisi tax havens adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak. Nah, enak tidak bayar pajak, bahkan tidak boleh, ya, dilarang, berdosa. Adapun cara lain adalah transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai serta transaksi menggunakan perusahaan boneka. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Selanjutnya adalah integration. Ya, integration merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan, dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan, pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Nah, ini dalam prakteknya tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan lancar. Nah, inilah kita harus hati-hati karena tindak pencucian uang ini sangat berbahaya dan merupakan tindak pidana korupsi. Nah, maka hindari hal semacam ini. Ya. Oleh karena itu kita selalu minta petunjuk kepada Allah supaya kita itu tidak ikut-ikutan dalam mencari uang yang tidak halal. Maka kita harus mencari uang yang halal, yang baik. Nah, maka secara preventif ya kita cegah. Ya, ada 5 langkah untuk mencegah hal tersebut. Pertama adalah rekrutmen SDM, sumber daya manusia. Aparat negara wajib berasaskan profesionalisme, ya, dan integrasi, bukan berasaskan egoisme. Nah, jadi sumber daya manusia dulu harus benar-benar profesional dan komitmen, ya, bahwa akan kerja dengan sebaik-baiknya dan tidak akan melakukan tindak korupsi. Yang kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat, ya, ASN dan pegawainya semuanya. Dibina, ya,
kasih penjelasan supaya tidak terjadi lagi ya, pencucian uang tersebut. Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan nasihat kepada bawahannya. Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaan tersebut akan menumpuk, dan pada akhirnya tidak selesai-selesai pekerjaan tersebut. Yang ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak, yang cukup kepada aparatur negara. Jangan sampai gajinya kecil, ini yang menjadikan kurang, gajinya kecil, yang layak, yang cukup, ya. Sehingga tidak lagi korupsi. Sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, cukupilah para pegawaimu agar mereka tidak berkhianat. Ya, walaupun ukuran cukup itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun paling tidak gaji yang diterima itu cukup untuk kebutuhan pokok di rumah, sandang, pangan, papan, tercukupi sehingga akan tenang hidupnya. Yang keempat, Islam melarang menerima suap atau hadiah atau dalam istilahnya korupsi. Dikatakan gratifikasi bagi para aparatur negara. Ya, Nabi pernah menjelaskan, barang siapa yang sudah menerima pegawai kami dan kami sudah memberi gaji, maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi pernah menjelaskan hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah haram dan suap yang diberikan kepada hakim adalah kekufuran. Hadis riwayat Ahmad. Maka cukup dengan gaji, yang di luar itu adalah termasuk haram. Kelima, adanya keteladanan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, ya, termasuk pimpinan di perusahaan, di negara, BUMN, BUMD, harus memberi contoh pimpinan itu. Ya, maka disitulah pimpinan juga memiliki peran besar untuk menjadi teladan yang baik bagi umatnya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini pentingnya. Pemimpin itu punya akhlak yang mulia, yang jujur, amanah, ya, dipercaya. Ya, oleh karena itu maka carilah pemimpin yang baik, yang benar-benar bisa menjadi dipercaya oleh masyarakat. Allah menjelaskan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kita berlindung kepada Allah supaya terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik, ya, korupsi,
kolusi, nepotisme, pencucian uang, dan sebagainya. Nah, istilah korupsi dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa hal. Ada khulul. Ya. Apa itu khulul? Khulul adalah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Awalnya khulul merupakan istilah yang digunakan bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Allah menjelaskan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal sedang mereka tidak dianiaya. Yang selanjutnya adalah riswah. Ya, riswah adalah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dengan kata lain, riswah adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Nah, dalam hadis disebutkan dari Saubah, Rasul melaknat pelaku penerima dan perantara riswah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. Yang selanjutnya adalah al-syuh. Ya. Al-syuh. Al-syuh adalah makan dari haram. Al-syuh sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain. Nah, ini tidak boleh ya menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu dan sebagainya, itu dilarang. Ya. Allah menjelaskan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka, yang orang-orang Yahudi terutama, datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Berlakulah adil. Yang selanjutnya adalah ghosob. Ghosob merupakan mengambil sesuatu, benda atau barang dengan cara zolim, secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syar'a, ya, ghusub adalah menguasai hak orang lain secara aniaya. Dan yang selanjutnya adalah al-syari'ah. Al-syari'ah adalah pencurian. Dalam hal ini, korupsi juga bisa dikategorikan dengan perbuatan pencurian. Maka Allah melaknat orang muslim yang melakukan pencurian. Maka kita berlindung kepada Allah supaya kita itu terhindar dari sifat-sifat yang negatif tadi,
Dan kita bertobat kepada Allah supaya kita selalu dilindungi oleh Allah dan kita itu mencari harta yang halal yang benar-benar diridhoi oleh Allah dan kita percaya bahwa Allah lah yang mengatur rizki kita. Jangan khawatir, Allah menciptakan kita semua beserta dengan rizki-rizkinya. Ya, maka jangan khawatir, sekali lagi kita berlindung kepada Allah, kita mencari harta yang halal, yang memang benar-benar ya lurus, benar-benar halal. Kita dengarkan puisi, ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat korupsi, kolusi, nepotisme, dan kita tidak melakukan pencucian uang. Orang-orang malang, senja semakin tua, ketika malam mulai bersua, harapkan kebebasan jiwa. Ingin menepis semua duka, malam dan para mafia, seakan dua sahabat lama. Para penjahat ikut berpesta, berdendang hingga akhir cerita. Orang-orang malam bersukaria, canda tawa hingga akhir usia. Kematianlah yang akan terjadi. Kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita akan kembali padanya. Nah, itu aja puisi dari saya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita terhindar dari pencucian uang. Ya. Kita mencari uang yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hidupnya menjadi berkah dan kita itu akan selamat baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.